Pemirsa, perseteruan Lucky Alamsyah dengan Roy Suryo memasuki babak baru. Setelah sempat dilaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya beberapa minggu lalu terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pertengahan bulan Mei di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, kini giliran Lucky yang membeberkan kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dan melibatkan mobil yang ditumpangi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Walau terkesan terlambat, pesinetron Gaek itu menggelar jumpa pers secara virtual dan menjelaskan kronologi kejadiannya versi dirinya. Itu terjadi pada tanggal 22 Mei yang seperti sudah disampaikan tadi pada hari Sabtu tanggal 2021 antara jam 18.30 sampai dengan 18.40 di depan perempatan Aryono Jalan Pemuda mengarah ke arah Pulau Gadung. Di mana kendaraan saya itu mulai terkenanya itu adalah setelah bagian tengah. Jadi dimulai dari ujung pintu belakang, pintu kedua penumpang menuju bumper belakang. Dalam keterangannya, saat kejadian, Lucky tidak mengetahui jika pemilik mobil yang bersenggolan dengan mobilnya adalah Roy Suryo. Artis sinetron itu pun lalu menghampiri mobil yang bersenggolan dengannya untuk membicarakan soal kejadian yang membuat mobilnya mengalami lecet mulai dari ujung pintu belakang sampai bumper belakang. Namun niat baik Lucky tidak diindahkan oleh sang pemilik mobil itu. Justru dijawab si pemilik mobil dengan nada tinggi dan menginstruksikan supirnya untuk meninggalkan Lucky di jalanan. Tidak ada reaksi juga dari kendaraan tersebut. Otomatis saya baru menghampiri. Saya menghampiri, saya minta untuk tolong beri reaksi, tolong buka jendela. Ternyata dibuka. Nah, pada saat itulah tiba-tiba ada terdengar suara dari tengah posisi penumpang. Jadi di belakang supir tapi sebelah kiri. Tiba-tiba ada suara yang tinggi, kaget saya benar-benar. Yang menyatakan bahwa dengan nada tinggi menyatakan bahwa saya yang salah. Saya menyerobot jalan. Kenapa ada yang marah-marah? Kamu yang salah. Disitulah saya kaget. Ternyata pada saat itu baru saya melihat bahwa selain supir yang mengendarai kendaraan itu ternyata ada penumpang yang bilang. Jadi saya pada saat itu tidak tahu siapakah penumpang itu dan siapakah mungkin pemilik mobil itu. Saya tidak tahu sama sekali. Sementara itu, keterangan berbeda diungkap pakar telematika beberapa hari kemudian setelah kejadian. Menurut Roy, justru pihaknya lah dalam posisi berlalu lintas yang benar dan menganggap pihak Lucky yang menyerobot jalur yang seharusnya dilalui oleh mobil Roy Suryo. Itu adalah hak yang bersangkutan untuk menyampaikan kronologis pajak. Tetapi persoalannya tidak di situ lagi sekarang sudah. Persoalannya adalah sudah masuk ke dalam tahapan di dalam Direktorat Pidana Khusus di Polda Metro Jaya, yaitu tentang unggahannya. Ya, jadi persoalan yang saya adukan adalah unggahan Instastory-nya, dan itu makanya yang ada di sini adalah Direktorat Kriminal Khusus ya, di Krimsus ya, dan ini adalah LAPJU, laporan kemajuan yang ada pada kasus itu, bukan Dirlantas ataupun bukan Dirpidu. Urusan pun menjadi runyam dan menyeret nama Lucky ke ranah hukum ketika seteru Roy tersebut mengunggah kejadian yang dialaminya tersebut ke sosial media dengan menyebut-nyebut nama Roy di Instagram milik Lucky. Lucky menyebut pejabat berinisial RS tak mau bertanggung jawab usai membuat mobilnya lecet. Tak terima nama baiknya dicemarkan dan merasa difitnah, Roy pun melaporkan Lucky ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik terkait Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Dia menyatakan permintaan maaf ya atas unggahannya. Tapi di sisi yang lain masih juga menyampaikan bahwa dia tidak melakukan apa yang ditulis. Kerugian dari dua hal itu, kerugian dari kasus laka lantas ya, kalau itu mau disebut kasus ya, itu sangat terlalu kecil ya gitu. Jadi gesekan pun menurut saya tidak membekas, apalagi ada korban jiwa, nggak ada sama sekali. Kemudian kasus dia mukul kacanya pun juga tidak saya adukan ke Dirpidum karena tidak ada kaca yang pecah. Jadi sekarang fokusnya adalah pencemaran nama baik dan unggahan melalui media sosial. Kendati kasus hukumnya kini tengah bergulir di kepolisian,
Namun pihak Roy Suryo melalui press release yang dibagikan ke awak media tetap membuka tangan untuk berdamai jika pihak Lucky Alamsyah akan meminta maaf. Terbuka kesempatan untuk yang bersangkutan, nanti kita lakukan mediasi, tapi dengan syarat yang dulu sudah saya sampaikan ada 3 syarat itu, tambah dia kalau masih tidak terima soal laka lantasnya, nah ini jadi soal nanti, ya gitu. Tapi saya sekali lagi lihat bagaimana kuasa hukum saya untuk kemudian melakukan syarat-syarat. Sementara itu, setelah mendekam di sel tahanan untuk dilakukan penyelidikan dan menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin terkait kepemilikan barang haram narkoba jenis ganja, Polres Jakarta Barat, akhirnya polisi resmi menetapkan musisi Erdian Aji Prihatanto atau akrab disapa Anji ini sebagai tersangka penyalahgunaan serta kepemilikan psikotropika. Kondisi saudara AN saat ini sehat, yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani proses penyidikan ini. Kemudian dari keluarga yang bersangkutan juga sudah mengajukan permohonan untuk yang bersangkutan bisa di-assessment. Yang bersangkutan saat ini adalah tersangka dalam tindak pidana narkotika dan yang bersangkutan kami tahan di rutan Mapolres Jakarta Barat. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, polisi juga berhasil mendapat barang bukti narkotika lainnya yang disimpan di sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat. Keterangan itu diperoleh dari pengakuan musisi yang dikenal dengan tembang Bidadari Tak Bersayap itu. Menurut Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, dari pengakuannya, tersangka sudah mengkonsumsi ganja sejak September 2020 lalu. Jadi untuk barang bukti yang kami sita dari saudara YAP alias AN itu ada beberapa gram ganja. Kalau untuk waktu pemakaian atau penggunaan dari yang bersangkutan itu menurut hasil keterangan dalam pemeriksaan itu sudah sejak September tahun lalu. Jadi pada saat kami tangkap saudara AN itu sendiri ya, jadi tidak ada rekan lainnya yang mengkonsumsi. Dan pada saat peristiwa kami melakukan penangkapan, anggota kami melakukan penangkapan, saudara AN itu baru beberapa jam sebelumnya menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Anji yang saat ini tengah menghuni Hotel Prodeo mendapat kunjungan dari keluarga. Kondisi pria berusia 34 tahun itu dalam kondisi sehat. Sang kakak pun merasa kaget dengan kasus penangkapan adiknya. Dan menurutnya, Anji bukanlah seorang pemakai. Namun pihak keluarga menyerahkan kasus hukum ini ke pihak kepolisian. Aku sih sama keluarga, kita kan harus patuh sama hukum. Jadi di sini kita juga masih nunggu apa yang dari hasil dari keputusan dari sini kita akan terima. Tak hanya keluarga yang merasa kaget dengan penangkapan musisi ternama tanah air ini. Keprihatinan mendalam juga datang dari sesama musisi. Judika turut kaget dengan kabar penangkapan Anji terkait penyalahgunaan narkoba. Aku kaget aja dia ditangkap karena narkoba. Aku juga nggak tahu tadinya itu berita hoax apa enggak. Jadi tapi tadi akhirnya aku lihat di berita hari ini udah memang ada di kantor polisi gitu. Dan kalau memang Anji terbukti make atau gimana ya mudah-mudahan bisa cepat lepas lah dari narkoba atau apapun itu ya, kita tunggu aja dulu.